Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kejayaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada Engkau. Kami akan selalu memuji nama-Mu yang agung dan besar, ajaib, ajaib, sempurna, kudus, kudus. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih segala-galanya Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Kau izinkan kami pada Sabtu pagi tanggal 18 Desember 2021. Engkau sudah menyertai kami. Kuduskan hati kami, pikiran kami, mulut kami, tubuh jiwa roh kami. Izinkan sebentar terima firman-Mu. Biar firman-Mu kusimpan dalam hati kami, supaya hidup kami diproses Tuhan, memiliki karakter Kristus, menjadi serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Kulihat gunung bermajau, sana penolongku, yaitu Yesus Tuhanku, yang jadikan alam gelap. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di segenap hidupku terus serta. Tuhan tolong selamanya. Amin. Haleluya. Lewat jurang bahaya, ada biarkan ku payah. Tuhan tahu sekali lelah, Dia lindungiku tetap. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di segenap hidupku turut serta. Tuhan tolong selamanya. Amin. Haleluya. Dialah pertolonganku, panaslah siksakanku. Kejahatan Dia jauhkan, hidupku senantiasa dalam perlindungannya. Amin. Haleluya. Oh Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di segenap hidupku terus serta. Tuhan tolong selamanya. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di segenap hidupku terus serta. Tuhan tolong selamanya. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku, gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu
menyakiti Engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam, Tuhan akan menjaga Engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Oh Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di senap hidupmu terus serta Tuhan tolong selamanya. Tuhan Yesus penjaga, Tuhan Yesus juru selamatku, Yesus aku cinta, ku mau setia dan taat sampai ku masuk surga. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di senap hidupmu terus serta Tuhan tolong selamanya. Amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi yang indah nih Bapa. Sebelum kami beraktivitas pada hari Sabtu ini tanggal 18 Desember Bapa, 2 minggu lagi Bapa, kami akan selamat tinggal tahun 2021. Karena 2 minggu lagi kami akan memasuki tepat 1 Januari 2022. Dan sesuai dengan pujian ini Bapa, bahwa Engkau akan jaga lindungi kami anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Sebab Engkau berfirman dalam Mazmur 121 ayat 2, pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Engkau tak akan membiarkan kakiku goyah. Engkau menjadi penjagaku yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih buat penjagaanmu Tuhan. Kuduskan sebentar kami membaca firman-Mu, supaya hidup kami berada di dalam kasih karunia-Mu. Kamu hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus sampai kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada hari Sabtu pagi ini tanggal 18 Desember 2021. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang cinta oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur, terima kasih buat rahmat anugerah Tuhan. Atas izin Tuhan, kita saat ini sudah akan baca Hakim-Hakim pasal 18. Terus Bapak Ibu setia sama Tuhan ya. Hari demi hari kita mau setia, kalau bukan kepada Tuhan Yesus, kepada siapa lagi Bapak Ibu. 2 minggu lagi sudah kita tidak di tahun 2021. Bapak Ibu tolong dicatat baik-baik ya. Hari ini tanggal 18. Berarti kalau 2 minggu lagi, berarti saya akan khotbah nanti tanggal 1 Januari 2022. Kalau kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan, dan tidak akan terulang tahun yang sama 2021. Saat ini masih di tahun 2021. Tapi ingat nanti 2 minggu lagi Bapak Ibu, kita sama-sama masuki 1 Januari 2022. Dan kita saat ini selamat tinggal tahun 2021. Tapi tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca Hakim-Hakim pasal 18 ayat 1 sampai 31, demikian firman Tuhan. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap, sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku Israel. Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka, semuanya orang-orang gagah perkasa yang berasal dari Sora dan Estayol, untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya, serta berkata kepada mereka, pergilah menyelidiki negeri itu. Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mika, bermalam mereka di sana.
Ketika mereka dekat rumah Mika itu, dikenal mereka lah dapat longgat orang muda Sukalewi itu. Lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya, siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini? Katanya kepada mereka, beginilah begitulah dilakukan Mika kepadaku, yang menggaji aku dan aku menjadi imamnya. Kata mereka kepadanya, tanyakan akhirnya kepada Allah, supaya kami ketahui apa perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil. Kata imam itu kepada mereka, pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Sesudah itu pergilah kelima orang itu, lalu sampailah mereka ke Lais. Mereka dilihat mereka lah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram, menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga. Setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sukunya di Sora dan Istayol, berkatalah saudara-saudara sukunya kepada mereka, apakah yang kamu dapati di sana? Jawab mereka, bersiaplah, mereka kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu dan memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Apabila kamu masukinya, kamu mendapati rakyat yang hidup dengan tentram. Dan negeri itu luas ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi. Lalu berangkatlah dari sana, dari Sora dan Istayol, 600 orang dari kaum suku Dan, diperlengkapi dengan senjata. Mereka maju lalu berkemah di Kiryat Yarim di Yehuda. Itulah sebabnya tempat disebut Mahden sampai sekarang, letaknya di sebelah barat Kiryat Yarim. Dari sana mereka bergerak terus ke gunung Efraim dan sampai di rumah Mika. Lalu berbicara kelima orang yang telah pergi mengintai daerah Lais itu. Katanya kepada saudara-saudara sukunya, tahukah kamu bahwa dalam rumah-rumah ini ada efod, trafim, patung patan, dan patung tuangan? Oleh sebab itu, insyafilah apa yang kami perbuat. Kemudian mereka menuju ke tempat itu. Lalu sampai di rumah orang muda suku Lewi itu, dari rumah Mika, dan menanyakan apakah ia selamat. Sementara ke-600 orang dari Bani Dan yang diperlengkapi dengan senjata itu tinggal berdiri di pintu gerbang. Maka kelima orang yang telah pergi mengintai negeri itu berjalan terus masuk ke dalam, lalu mengambil patung patan, efod, trafim, dan patung tuangan itu. Adapun imam itu berdiri pintu gerbang bersama dengan ke-600 orang yang diperlengkapi dengan senjata itu. Tetapi setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika dan mengambil patung patan, efod, trafim, dan patung tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka, berbuat apakah kamu ini? Tetapi jawab mereka kepadanya, diamlah, tutup mulut, ikutlah kami, jadilah bapa dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagi kamu, menjadi imam untuk sisi rumah satu orang, atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel? Maka gembiralah hati imam itu, diambillah efod, trafim, dan patung patan itu, lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak. Kemudian berbaliklah mereka dan pergi dengan anak-anak, ternak, dan barang-barang yang berharga ditempatkan di depan mereka. Ketika mereka telah jauh dari rumah Mika, dikerahkanlah orang-orang dari rumah-rumah yang di depan rumah Mika, dan orang itu mengejar Bani Dan itu. Mereka memanggil-manggil Bani Dan. Maka berlalu orang-orang itu dan berkata kepada Mika, mau apakah engkau dengan merahkan orang? Lalu jawabnya, Allahku yang kubuat, serta imam juga kamu ambil, lalu kamu pergi. Apakah lagi yang kamu tinggal padaku? Bagaimana perkataanmu itu kepadaku? Mau apakah engkau? Berkatalah Bani Dan kepadanya, janganlah suaramu kedengaran lagi kepada kami. Nanti ada orang yang menyerang engkau karena sakit hati, dan demikian engkau serta si rumahmu kehilangan nyawa. Lalu Bani Dan melanjutkan perjalanannya, dan Mika, setelah dilihatnya mereka itu lebih kuat daripadanya, berpalinglah ia pulang ke rumahnya. Lalu Bani Dan dengan membawa barang-barang yang dibuat Mika juga imamnya, mendatangi Lais, yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tentram. Mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang dan kotanya dibakar. Tidak ada orang yang datang menolong, sebab kota itu jauh dari Sidon, dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet-Herob. Kemudian Bani Dan membangun kota itu kembali dan diam di sana. Mereka menamai kota itu Dan, menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan yang lahir bagi Israel. Tetapi nama kota itu dahulu adalah Lais. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung patan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dan anaknya menjadi imam bagi seluruh Dan, sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Ayat 31 terakhir. Demikian mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung patan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana dekat
selama rumah Allah ada di Silo. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang setia baca firman Tuhan, yang taat menjadi pelaku firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan marilah kita menjadi setia, cinta, menjadi pelaku firman Tuhan. Kekristenan itu bukan Kristen ikut-ikutan, tapi kekristenan adalah suatu gaya hidup, perubahan yang Tuhan ubahkan. Kehidupan yang berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti contoh di sini, kita butuh pertolongan Tuhan. Seperti seorang imam yang berkata kepada bangsa Israel. Kata di ayat yang kelima, kata mereka kepadanya, nyatakan kiranya kepada Allah, supaya kami ketahui apakah perjalanan kami tempuh ini akan berhasil. Hidup ini sebuah perjalanan, Bapak Ibu. Hidup ini tidak pernah berhenti untuk kita berjuang, berjalan. Sebuah perjalanan hidup yang belum pernah berhenti. Termasuk saya, saudara. Selama kita berjalan dari tahun 2021. Kalau Tuhan izinkan kita sampai akhir tahun 2021. Hidup perjalanan. Berarti masih 2 minggu lagi kita. Tahun 2022 akan kita jalani bersama-sama. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Untuk itu kita tanya kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan. Nyatakan kiranya kepada Allah. Supaya kami didoakan. Minta doa sama Tuhan. Supaya perjalanan kita selama kita tahun 2021 tinggal 2 minggu lagi. Supaya kita bisa melewati tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Termasuk kalau kita melewati, memasuki tahun yang baru 2022. Kita minta pimpinan Tuhan. Supaya Tuhan menyertai kami. Seperti kata imam itu kepada kita semua. Pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Amin. Kalau setiap langkah kita berjalan bersama Tuhan. Yang tidak mustahil. Yang mustahil bisa menjadi tidak mustahil. Ya, seperti dalam firman Tuhan katakan dalam Mazmur 121. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Kita minta pertolongan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, Bapak Ibu. Dalam Yohanes 15 ayat 5. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bangsa Israel seringkali menyakiti hati Tuhan. Pantesan seringkali jatuh bangun. Jatuh jauh dari Tuhan. Tapi kalau dekat dengan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Maka Tuhan berfirman, dalam Mazmur 121 ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Mari, tempatkan Tuhan di atas segala kalanya. Utamakan Tuhan di atas segala. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuk kepada orang jauh dari Tuhan. Bahkan dalam 1 Korintus 16 ayat 22 dikatakan, orang yang tidak mencintai Tuhan itu akan terkutuk. Tapi bagi kita selalu berharap kepada Tuhan, itu akan diberkati. Sama seperti bangsa sebuah perjalanan. Setiap kita merindu tempat yang aman, tentram. Seperti di ayat ini. Ayat ke-7. Dilihat mereka lah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram. Menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi. Malah kaya harta. Coba siapa yang gak mau seperti ini? Tapi perlu diketahui, hidup dalam damai sejahtera. Hidup di dalam kekayaan berkat Tuhan. Itu kalau kita bersama dengan Tuhan. Karena tertulis dalam Amsal Sulaiman. Coba saya mau baca. Amsal Sulaiman pasal 10. Ayat 22. Demikian firman Tuhan. Amsal Sulaiman pasal 10 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Percuma kita kerja keras. Di luar Tuhan kita gagal total. Apapun kegiatan kita, sama-sama kita akan menjalani masih tahun 2021. Selama 14 hari ini, kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan, tolong. Seperti tadi dia bertanya kepada imam. Sama juga kita tanya kepada Yesus. Supaya tangan Tuhan kan menyertai hidup kita. Supaya Tuhan bersama dengan kita. Sesuai dengan pujian Tuhan. Jaga lindungi kami Tuhan. Supaya dapat melewati tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Dan memasuki tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Seperti ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah, di senap hidupmu terus serta. Tuhan tolong selamanya. Mari kita berserah total kepada Tuhan. Sebentar sama-sama kita akan meninggalkan tahun 2021.
Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Di antara Bapak Ibu kalau punya pergumulan, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berserah total. Pandang kepada Yesus. Fokus kepada Tuhan. Sebab kepada Dia sumber kekuatan, sumber pertolongan kita. Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah. Di senapi hidupmu terus serta. Tuhan tolong selamanya. Oh Tuhan jaga, Tuhan hantar, Tuhan tolong di tiap susah. Di senapi hidupmu terus serta. Tuhan tolong selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus hantar, Tuhan tolong di tiap susah. Di senapi hidupmu terus serta. Tuhan tolong selamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kami. Tuhan bersama Bapak Ibu Saudara semua. Dan besok hari Minggu harinya Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Dan nanti mulai tanggal 20, 21 menjelang hari Natal, saya akan sering menyanyikan lagu-lagu Natal. Dan kita bersuka cita. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.